pemimpin itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga lalu kemudian orientasi, titik pijak dan arah orientasinya itu adalah memberi, bukan meminta, bukan menuntut. Sobat Leader dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Inilah Leader Channel TV. Saya Freddy Ndolu sebagai host seperti biasanya akan memimpin acara ini dari awal hingga akhir. Hari ini temanya kita akan berdiskusi di peringatan 14 tahun Leader dan lahirnya Leader MacBook dan myleadernews.com, dan juga bertepatan dengan usia Bapak Dr. Jacob Tobing dalam Leader MacBook yang bertajuk Maestro Musyawarah Mufakat. Sobat Leader, hari ini sejumlah tokoh teman-teman beliau yang hadir di ruangan ini selalu memberikan, tadi sudah memberikan apresiasi siapa Dr. Jacob Tobing. Karena ketika kita riset di berbagai media massa, sulit sekali menemukan foto-foto apalagi di media. Dan saya tanya di Kompas pun, Kompas tidak mengeluarkan, nggak ada foto-foto di Kompas, biodata Kompas. Saya tanya, saya riset ke MPR, MPR sampai saya marah, masa nggak ada, beliau itu ketua PA1 loh. Kenapa nggak MPR nggak punya? Terakhir mereka malah kirim Matori Abdul Jalil. Mereka pikir Dr. Matori Abdul Jalil mirip dengan Pak Jacob. Saya bilang ini bukan, ini namanya saya kenal Pak Matori, ini nggak benar ini. Ya, saya balikin lagi, kembali lagi. Dan sobat lihat betapa rumit cari nama beliau di media massa. Padahal beliau sangat memegang posisi penting sebagai ketua PA1 yang mengarsiteki, kalau kita sebut mengarsiteki amandemen konstitusi yang kita jalankan sekarang ini. Banyak yang bilang itu konstitusi sudah liberal, banyak yang sudah mengatakan bahwa itu sudah masuk angin, banyak sekali ya, tapi tidak satu pun yang memberikan bukti menemukan di mana itu masuknya asing di dalam di konstitusi itu. Ini kan susah sekali. Jadi hari ini kita pingin, Sobat Leader, pingin tahu di depan para tokoh ini dan para pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada, kita ingin tahu apakah masih perlu musyawarah mufakat itu. Itu satu instrumen yang sama dengan voting di negara demokrasi. Apakah itu juga layak sebagai ciri Indonesia musyawarah mufakat? Tapi caranya bagaimana? Tapi Pak Jacob punya pengalaman itu yang kita perlu belajar. Generasi muda perlu belajar. Di depan saya dan di depan Anda semua, tepat di sebelah kanan saya, Dr. Jacob Tobing atau Jacob Tobing PhD, karena beliau doktornya dari Leiden, maka S2-nya di Harvard University, dan beliau diam-diam saja, tidak pernah publikasi, dia sekolah di mana. S1-nya juga pernah di ITB, arsitektur. Ini sebenarnya orang hebat beliau ini. Beliau langsung, tapi karena politik beliau lari ke Dilan. S1 malah kacau ini. Jadi karena terlalu main politik ini. Politisi termuda Pak Jacob ini dari Golkar. Tapi sedikit cerita, beliau ditawarin jabatan yang riset kami. Ini saya ngomong bukan saya riset, saya hasil riset nih. Ditawarin banyak jabatan, beberapa jabatan tingkat menteri loh di era Pak Harto. Dari rumah dia iya, sampai di depan dia tolak gitu. Gimana ini jabatan, orang lagi cari-cari jabatan beliau tolak. Tapi aneh, ketika diminta Ibu Mega setelah beliau mundur dari Golkar, bergabung ke Golkar, ke PDI Perjuangan untuk mengurusi konstitusi, beliau kok terima gitu. Loh ini bagaimana? Padahal jabatan lebih bagus, jabatan yang menggiurkan di jabatan eksekutif Pak Jacob. Tapi baru kita riset, baru temukan sekarang Pak Jacob. Maka ini Pak Jacob mesti kasih kesaksian sedikit untuk kenapa musyawarah Anda melakukan begitu? Anda pakai ilmu apa itu? Kata Pak Syarif, Pak Syafi'i Ma'arif,
ini pakai obat apa ini, ya kan? Kalau orang daerah bilang ini pakai ilmu-ilmu gitu, ya kan? Nah, sampai saya juga ada Pak Lukman Hakim, beliau anggota dari dulu fraksi PDP 3 ya, dulu di MPR yang di PAS 1 juga. Kemudian ada Prof. Arif Hidayat, beliau baru berhenti dari sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, baru pensiun, bukan mundur ya, tapi mundur apa pensiun? Oh, pensiun. soalnya berhubungan dengan ada katanya ada haram-haram konstitusi itu sehingga beliau mundur. Tapi inilah beliau ada sekarang. Nah, di sampingnya adalah ini lebih banyak terkenal daripada Pak Yaakob nih. Ya, benar kan? Pak Aritonang nih. Ya, dulu rambutnya masih hitam kayak saya, tapi sekarang sama-sama putih. Silakan. Baik. Kita sepakat ya, kita ikuti dulu Pak Yaakob apa yang beliau mau sampaikan. Kenapa sih beliau bisa melakukan musyawarah mufakat? Semua pasal-pasal itu kok bisa ya? Apa bisa melakukan dengan musyawarah? Jadi saya nyampaikan singkat-singkat aja lah ya. Pada waktu panitia ad hoc 1 ya. Sebenarnya yang pertama itu ad hoc 3, tapi saya tidak ikut di situ, itu hanya 3 bulan ya. Karena waktu itu saya sedang mengurus masalah Presiden Gus Dur dan Bu Mega. Kemudian saya masuk sudah di tahap kedua. Tapi saya di sana langsung jadi ketua. Yang pertama-tama adalah membangun kebersamaan. Sedemikian sehingga kalau ada rapat itu bisa saja saya yang mimpin, bisa juga wakil ketua Pak Slamet ya, Pak Slamet, atau bisa juga sekretaris yang mimpin begitu. Begitu saja berjalan dengan lancar begitu. Dan yang terjadi memang luar biasa menurut saya. Karena kalau perlu, ini anggota PAS 1 itu melawan partainya sendiri. Itu terjadi. Jadi kalaupun misalnya kita mengatakan sepakat A, partai-partai belum tentu setuju. Tapi kita tetap pada kesepakatan kita itu. Ya itu bisa dimaklumi karena kita ketemu terus tiap hari ya. Kalau partai-partai belum tentu ketemu mereka sebulan sekali. Tapi suasananya sedemikian rupa, sehingga kalau perlu partainya pun tidak diikuti. Tapi Pak Yaakob pakai ilmu apa? Itu pertanyaannya belum terjawab. Ilmu saya ilmu pertemanan aja. Oh, jadi persahabatan, pertemanan itu merajut ya? Oh iya, itu penting sekali. Dan kita jangan menganggap bahwa terutama dalam masyarakat kita yang kebersamaan ini, itu tugas-tugas begitu itu merusak kebersamaan pertemanan. Jadi kita sangat membangun suasana pertemanan itu. Situ umur dan katakanlah gendernya enggak persoalan. Pokoknya kami teman gitu. Oke. Tepuk tangan dulu untuk statement awal Pak Yaakob. Saya mau ke Pak Lukman sebelum ke Pak Arif. Prof. Lukman. Ini beliau ini dari P3 ya. Kalau saya riset, itu P3 adalah fraksi terakhir dan dari fraksi Partai Islam yang pingin amandemen dan hampir voting itu pasal 29 ayat 1 kembalikan Piagam Jakarta. Dan kok kemudian tiba-tiba urung semua gitu loh. Saya pikir Pak Yaakob di mana waktu itu ya? Soalnya kan beliau ini kan ketua PAH, ini kan Kristen nih, minoritas. Pada waktu itu sudah dibentuk poros tengah itu kan untuk kelompok semua. Nanti dalam MPR itu mayoritas kan udah pasti ya. Nah ini bagaimana Pak Lukman waktu itu melihat sehingga musyawarah itu bisa enak yang dimainkan Pak Yaakob untuk mengakhiri amandemen? Ya,
Saya ingin mengawali untuk menjawab pertanyaan ini dengan tadi pertanyaan awalnya, apakah musyawarah ini masih diperlukan tadi? Itu menggelitik juga. Menurut hemat saya, dalam konteks kita, dalam konteks keindonesiaan, musyawarah itu keniscayaan menurut saya. Kenapa? Karena jati diri kita ini beragam. Kita itu sangat majemuk, hampir di semua aspek kehidupan kita. Jadi itulah kenapa sila keempat itu musyawarah gitu, permusyawaratan. Jadi ini mutlak. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan kedua yang tadi Pak Yakob malu-malu menjawabnya gitu. Pakai ilmu apa? Gitu. Ya, beliau ini kan orang Batak tapi sudah Jawanya lebih dominan sebenarnya. Jadi ewuh pakai ewuh gitu. Saya jawab saja bahwa salah satu ilmu Pak Yakob itu adalah kemampuannya untuk bisa tidak hanya mendengar tapi juga mencermati beragam aspirasi yang muncul dari semua fraksi yang ada. Selain fraksi partai politik tapi juga ada fraksi TNI Polri dan utusan golongan gitu. Jadi kemampuan mendengar, kemampuan mencermati dan lalu kemudian mencari titik-titik temu dari keragaman itu. Dan beliau memang sangat sangat telaten menurut saya ya, punya tingkat kesabaran yang tinggi karena nggak semua orang sabar itu mendengar pandangan ini lalu kemudian dan memperlakukan yang beragam itu sama gitu, setara, sederajat. Jadi nyaris menurut hemat saya semua fraksi itu nyaman dipimpin oleh Pak Yakob. Menurut saya, nanti dikoreksi sama, ini banyak fraksi-fraksi yang lain, tapi itu setidaknya itu yang saya rasakan gitu. Kami P3 dengan PDIP banyak sekali perbedaannya gitu. Tapi ya itulah gaya Pak Yakob memimpin gitu. Jadi menurut saya ini ilmu memimpin. Gitu. Nah ini keren nih. Ini, jadi mohon maaf Pak Yakob kalau sobat leader, ini Pak Lukman adalah mantan Menteri Agama juga. Jadi beliau setelah di legislatif, di eksekutif, supaya mungkin remind kembali. Pertanyaan yang ketiga belum saya jawab. Oh, belum jawab. Silakan. Nah, tadi pasal 29 memang ini kan aspirasi karena kami P3 lalu juga ada PBB waktu itu, Partai Bulan Bintang, PDU, Daulat Umat, itu memang konstituennya memiliki aspirasi untuk kembali menghidupkan 7 kata yang sempat hilang ketika konstituante itu. Dan itu aspirasi yang memang harus diperjuangkan karena itu aspirasi konstituen kami. Tapi lalu kemudian P3 melihat realitas bangsa ini yang aspirasi itu tidak cukup didukung secara mayoritas dalam konteks seluruh bangsa ini. Jadi lalu kemudian tadi itu yang Saudara Hendrajit itu sampaikan, ya kita tahu diri gitu, tidak memaksakan ini karena memang realitasnya lebih banyak mayoritas bangsa ini yang tidak menghendaki aspirasi itu diakomodasi dalam perubahan undang-undang dasar. Jadi kami tidak memaksakan voting, tapi lalu kemudian itu yang menarik di situ. Urung dalam paparan akhir kan karena realitas bangsa ini seperti itu. That's great. Nah itulah Pak Lukman. Jadi kita hasil riset itu saya bilang, kok ini luar biasa ya. Jadi berarti Ibu Mega waktu itu ketemu di mana ya? Memilih Pak Yakob untuk memimpin Pak Satu itu tepat ya Pak Lukman ya? Tepat. Saya pikir tepat. Menjadi masuk. Enggak, ini saya tanya Pak Lukman dulu ya. Iya, kalau menurut saya tepat itu. Padahal kan beliau di Golkar. Beliau dari Golkar. Dan juga jangan lupa beliau senior di antara anggota PAH yang lain. Memang ada yang lebih ada Pak Zen Bajeber yang lebih usianya lebih. Tapi secara keseluruhan ya beliau kan memang tadi itu jam terbangnya kan memang tahun 68 saja sudah anggota DPR gitu. Jadi tapi kalau beliau ini mungkin dari kelompok mayoritas mungkin Pak Lukman milih jadi presiden waktu itu kali. Lah ya ini kan luar biasa kesebaran tinggi nih. Baik, ya, saya mau ke terakhir mau ke Pak Aritonang. Pak Aritonang kan selalu di depan mikrofon media massa itu, beliau keluar mungkin juru bicara Pak Yakob saya enggak tahu, kan dari Pak Satu. Juru bicara Pak Satu, oh iya, selalu ketemu wartawan dan kita di press room. Tidak ada secara formal Pak Satu
Tapi pertanyaan saya ini sama, masih perlu nggak musyawarah mufakat di kita ini menurut Anda? Kenapa? Indonesia ini masih perlu nggak di era sekarang ini? Itu udah clear tadi kalau jawaban itu sebenarnya. Ya, tapi begini Pak Lukman, sebelum lanjut, musyawarah mufakat ini yang bagaimana? Karena kalau yang ini berarti masalah personality Pak Yaakob mendukung. Biasanya kalau kita mau musyawarah itu yang ketuanya sudah paparan, ini loh garisnya. Kita harus begini. Itu bukan leader berarti. Bukan leader itu ya. Ya, ini kan Nah, leader. nah ini kita berarti kita. Nah, jadi gimana supaya Sebenarnya begini, saya juga melihatnya dia kan ya tokoh-tokoh semua yang di pas satu itu kan. Jadi ya lebih tokoh lagi kemudian leadernya. Jadi sebenarnya mempertemukan tokoh-tokoh itu kesepahamannya kan memang tadi juga Pak Lukman tadi waktu pertama memberikan apa tadi di situ beliau sudah utarakan. Nah, kembali ke cerita tadi itu dari mana saya harus memulai? Saya kembali ke soal juru bicara, soal sering tampil di TV. Saya cuma sebenarnya memang ada kecenderungan terutama para teman-teman yang pengalaman pejabat, bayangan dia ini kan urusan humas nih. Bapak orang pers kan tahu betul sih urusan apa, tahu betul tuh kan. Nah, tapi kan ini persoalan konstitusi ini kan dasar negara. Jadi wartawan yang dikirim juga memang wartawan memang sudah berbobot. Jadi bukan lagi persoalan-persoalan seperti itu. Kebetulan memang mereka banyak lulusan UGM. Saya ingat beberapa dan saya di Gajah Mada itu sudah juga tokoh mahasiswa sudah mereka kenal. Jadi tidak ada urusannya dengan persoalan amplop dan semacamnya, nggak ada. Jadi kadang-kadang ada begitu, nggak ada. Jadi kemudian Pak Yaakob kemudian sampai dalam suatu sidang PAH 1 dipertanyakan, ini sebenarnya yang jadi ketua PAH 1 itu siapa? Baca koran atau lihat TV, Ariton yang tampil. Yang enggak ketua PAH 1 kok bukan. Nah, di sini hebatnya Pak Yaakob. Pak Yaakob ini bagi beliau itu hanya nama pina atau receh lah orang ya. Jadi saya potong. Jadi Pak Ritonang ini kita di press room di DPR itu, ini beliau sering datang untuk diskusi setiap ini diskusi santai, bicara santai dan kumpul semua melingkari beliau itu. Wah, ini inside story apa lagi nih? Soalnya ketua kan kita tidak ketemu nih. Nah, tapi ini utusan Pak Yaakob ini katanya ketua nih. Jujur dulu nih, ini utusan apa bukan? Nah, karena itu kemudian yang tidak ada, makanya jawaban Pak Yaakob, siapapun yang mau menyampaikan pendapat, silakan ke pers. Asal memang ya punya bobot gitu dong. Saya kebetulan Pak Yaakob mungkin beliau lihat ini Konang kan tiap hari kan selalu dengar siapa ngomong apa. Artinya kan ditanya wartawan saya bisa jawab. Oh Pak Lukman itu begini sikapnya. Karena memang saya intens. Saya walaupun Pak Yaakob memimpin di sana, saya di belakang mendengar baik-baik. Nah, jadi saya tahu apa yang berkembang, siapa ngomong apa. Jadi teman-teman wartawan itu bisa saya. Jadi musyawarah mufakat masih dibutuhkan di Republik ini. Sekarang Pak Arief dari perspektif Mahkamah Konstitusi yang beliau mimpin, tapi ketika musyawarah menghasilkan konstitusi yang terakhir ini, ini kan jadi marah nih Republik sampai hari ini. Disenting, tapi tetap saja beliau di dalam kan. Jadi silakan dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Freddy. Merawat roh konstitusi, salah satunya memang proses pengambilan putusan secara musyawarah mufakat. Itu begini, kalau mau jawaban serius saya jawab serius, tapi kalau bergurau saya bergurau. Bergurunya begini, saya itu Arif Hidayat dari Semarang. Prof. Jimli Ketua Mahkamah Konstitusi melalui voting. Mahfud MD luar biasa hebat, Ketua Mahkamah Konstitusi melalui voting. Arif Hidayat dari Semarang tidak terkenal, 2 kali terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi musyawarah mufakat. Jawabannya,
kalau serius, sebagaimana Pak Yakob, bisa ngomong yang lain dengan baik. Saya orang Jawa, bisa mengakomodasikan seluruh pendapat. Akhirnya saya secara musyawarah mufakat. Tapi kalau mau bergurunya, saya punya rahasia. Saya seorang Muslim. Setelah selesai menjalankan ritualnya, saya mendoakan the founding fathers. Selain mendoakan orang tua saya, leluhur saya mendoakan the founding fathers. Mungkin Bung Karno, Bung Hatta, Pomo, Muhammad Yamin, Kasman Singodimojot di sana. Arif Hidayat bodoh jelek-jelek gini, Ketua Mahkamah Konstitusi musyawarah mufakat. Nah, itu rahasianya. Ini yang paling berguru ini. Jadi saya mendoakan beliau-beliau sehingga saya mendapat anugerah bisa secara musyawarah mufakat 2 kali. Keren ini. Karena itu tadi, makanya kalau mau pengen jadi pemimpin yang baik, doakanlah the founding fathers. Kenapa begitu? The founding fathers yang tergabung dalam BPUPKI dan BPKI itu proses pengambilan putusannya kebanyakan musyawarah mufakat. Nah, itu yang harus kita tiru keteladanan. Kalau tidak, nggak mungkin yang namanya 7 kata bisa dihapus, disepakati, nggak mungkin. Itu adalah BPUPKI, PPKI adalah potret Indonesia kecil. Terdiri dari banyak ras, terdiri dari banyak suku, terdiri dari banyak agama dan sebagainya. Kenapa bisa musyawarah mufakat? Keteladanan itu yang mestinya harus ditiru sekarang. Nah, sekarang belum tingkat RT aja voting kayak begitu. Nah, inilah yang ditinggalkan. Jadi saya sangat sepakat dengan kepemimpinan Pak Yakob, itu bisa ngemong. Orang Jawa itu istilahnya bisa ngemong. Lah kebanyakan begitu itu. Pak Menteri Agama ini bisa ngomong luar biasa itu. Ya Pak Aritonang ya, betul kan? Jadi itu kesimpulannya itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Arif. Nah sekarang saya ingin mungkin kita mau dengar dari Flur, ada yang mau bertanya atau kita kasih kesempatan? Kalau nggak ada kita lanjut mungkin Pak Teo atau yang lain? Pada waktu sidang MPR 98 saya masih ketua PAS 1 pertama. PAS 1 itu masih membahas GBHN reformasi. Jadi mengganti GBHN yang versi lama tapi GBHN baru. Di situ GBHN reformasi. Di situ antara lain sekretaris saya waktu itu Ali Maskur Musa kalau tidak salah. Nah, di situ juga seluruhnya itu diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi prinsip musyawarah mufakat ini saya kira itu memang perlu kita jaga terus roh dan tetap dapat ditimbulkan. Baik. Baru pada waktu 1999 saya masuk ke PAH 1 yang sudah ngurusan perubahan Undang-Undang 5. Jadi Pak karena BBN sudah selesai kan cuma 1 kali jadi. 1 tahun sudah selesai masa. Sangat dibutuhkan. Terima kasih. Sangat. Silakan Pak Yakob. Jadi begini, dalam rapat-rapat PAH 1 keberadaan utusan golongan itu memang sudah tidak ada. Tetapi memang ada yang menyampaikan bahwa nanti kami melapor juga beberapa hal. Dan setelah di pleno baru ada usul supaya utusan golongan dipertahankan karena di PAH 1 itu sudah hilang. Yang mengusulkan itu ada 2 kelompok. Satu dari fraksi golongan profesional, satu lagi dari fraksi ABRI. Tetapi fraksi ABRI itu juga bukan langsung dari fraksi ABRI. Setelah ada voting, ternyata fraksi ABRI setuju bahwa utusan golongan dari ABRI itu tidak perlu ada. Jadi hanya kalau nggak salah 4 atau 5 orang dari utusan
golongan profesional yang tetap mempertahankan itu. Baik. Begitu, terima kasih. Saya kira riset saya, memang riset saya di doktor itu di pasal 2 ayat 1 itu, yang di voting itu, terakhir di pleno itu Pak. Dan itu mengakhiri posisi TNI di parlemen. Nah, itu jadi doktor saya di situ tuh. Nah, tapi Pak Yaakob sudah selesaikan di PAH sebenarnya hasil temuan kita itu supaya meyakinkan, supaya sah gitu loh. Iya kan dia bilang demokrasi itu harus legitimate dan demokrasi dan legitimate kan. Nah, tambah voting lagi biar musyawarah tambah voting jadi lengkap. Tapi ini memang kalau kita berurusan dengan hal yang terbesar itu yang mendasar sekali, memang kadang-kadang boleh juga itu gabung dua-duanya, ada voting juga, jadi sudah musyawarah voting lagi tambah sah ya Pak Yaakob ya. Tapi saya mau minta terakhir nih tanggapan, apa tanggapan sekarang ini ada usulan pasal 25 tahun amandemen konstitusi ini, ada usul kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, ada yang usul revisi terbatas, ada yang usul dibuat baru, semacam dikaji kembali undang konstitusi kita. Nah, ada juga yang tetap mempertahankan konstitusi yang sudah di amandemen. Nah, ini menurut Pak Lukman gimana nih? Nah, supaya kalau Pak Yaakob sendiri nggak mau tanggapi karena beliau sudah selesai di PAH. Saya tanya ulang-ulang, saya nggak mau komen. Kalau komen pun dia nggak mau gitu. Silakan. Iya. Jadi terhadap adanya aspirasi untuk kembali mengubah konstitusi kita, menurut hemat saya itu aspirasi yang sah-sah saja. Kita menganut the living constitution, jadi konstitusi yang hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan kitab suci yang nggak boleh diubah. Dia karena konstitusi itu kan kristalisasi resultante dari beragam aspirasi yang hidup di bangsa ini gitu, yang lalu kemudian disepakati bersama gitu. Nah, karena bangsa ini dinamis, maka tentu dia terbuka untuk mengalami perubahan, mengalami penyesuaian. Jadi prinsipnya itu sah aspirasi itu. Tapi syaratnya dalam konstitusi itu sendiri ada pasal 37. Jadi tata cara, mekanisme, poin-poin, pasal atau ayat apa saja yang mau diubah itu harus dideklar. Tidak boleh ada agenda tersembunyi bahwa isu ini baru nanti akan dibahas. Tidak, sejak awal harus sudah dinyatakan ke publik apa saja yang mau diajukan sebagai perubahan, pasal berapa, ayat mana yang mau diubah, dengan menjelaskan alasan-alasannya, latar belakangnya apa, alasannya apa, untuk maksud dan tujuan apa, dan harus disepakati minimal sepertiga dari anggota MPR. Jadi ada mekanisme prosedural yang oleh konstitusi itu sendiri diatur, itu pasal 37. Berarti musyawarah itu harus memiliki mekanisme yang benar ya, sesuai konstitusi ya. Sekarang Pak Yaakob, menurut ini tadi saya riset, tapi Pak Yaakob mungkin jawab sendiri. Apa komentar Anda tentang usulan-usulan itu, Pak Yaakob? Usulan-usulan untuk kembali dan sebagainya. Sebagai pendapat silahkan aja ya. Tetapi selama Undang-Undang Dasar berlaku itu harus diikuti, ditaati. Nah, pasal 37 itu sudah mengatur. Lakukanlah menurut itu. Dulu itu tidak ada Pak, pada draft pertama zaman-zaman menjelang PPKI itu tidak ada pasal itu. Hanya kemudian pada tanggal 18 Agustus 45 oleh PPKI ditambahkan pasal 37. Ya. Nah, dari 37 pasal itu, ini pertanyaan agak sedikit. Pasal berapa kira-kira kalau mau dirubah itu pasal berapa Pak Yaakob? Saya pribadi tidak ada. Ya. Tetapi saya tidak melarang orang-orang untuk berpikir. Ini jelas ya. Jadi saya mau nanti nanti saya Pak Aritonang akan giliran. Silakan. Sayangnya Pak Dharma udah pergi dia. Iya. Saya ingin menjelaskan persoalan ini. Udah. Pak. Nah, sekarang Oke. Pak Aritonang. Pak Aritonang, Saya kebetulan masih di Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR. Jadi sekarang di MPR.
Jadi kemarin ketika Agustus 2025 demonstrasi besar-besaran, teman-teman ini rupanya memanfaatkan melihat momentum ini perlunya perubahan undang-undang dasar. Mereka rupanya terinspirasi 98 seperti di Indonesia, kemudian di Thailand, tuntutannya itu amandemen undang-undang dasar. Reformasi kan itu yang pertama. Nah, ketika kemudian demonstrasi kemarin, tak ada persoalannya sebenarnya lah keresahan generasi muda tentang lapangan kerja, tentang masa depan, atau sikap para pejabat. Itu problemnya. Tapi memang di kelompok elit tertentu, ya barangkali yang menyusun disertasi ya dilarikan cerita itu persoalan undang-undang dasar. Dan seringkali memang undang-undang dasar ini untuk orang-orang tertentu dijadikan kambing hitam. Oh, ini gara-gara, padahal sebenarnya persoalan undang-undangnya, soal manusianya. Tapi praktek, Pak Aritonang, ya. kira-kira pasal berapa yang kalau Tidak ada. Kalau kami pas 1 ya tidak ada. Persoalannya memang tidak sempurna. Oke. Dimanapun konstitusi dunia Baik. ini, mungkin nanti teorinya akan dikeluarkan, itu tidak ada yang sempurna. Iya. Tapi bahwa kekurangan itu bisa kita isi dengan kemauan dan keinginan untuk melaksanakan dia. Dan sampai sekarang banyak penyimpangan. Udah pemilu aja berubah-ubah. Itu kan artinya kan penyusun undang-undang tidak sesuai dengan konstitusi, sehingga dibatalkan oleh MK. Belum lagi kemudian perjanjian luar negeri harus. Jadi ini yang salahnya di mana nih? Di pelaksanaan, apa yang Di implementasi konstitusi yang itu. pelaksanaan dan kemudian unsur manusianya. Baik. Barangkali Baik. itu yang Terima perlu kasih. ditekankan, ya. Sekarang kita ke Prof. Arief. Pak Prof. Arief Hidayat, ini pertanyaan yang sama yang seperti saya tanyakan soal usulan-usulan dari berbagai pihak ini, berbagai kelompok sekarang di masyarakat, baik dari Purnawirawan TNI maupun dari kelompok-kelompok masyarakat sipil, ada juga yang berpikir demikian. Saya sependapat dengan beliau. Kalau ada usulan, itu hak warga negara. Tapi kalau sampai betul-betul pengen mengubah, ada persyaratan pasal 37. Tapi kalau saya melihatnya lebih ke momentum. Kalau mengubah undang-undang dasar sekarang, saya khawatir terjadi constitutional deadlock. Karena apa? Kohesi sosial sekarang ini sangat lemah. Nanti malah buyar republik ini karena gara-gara pengen mengubah undang-undang dasar. Constitutional deadlock, yang terjadi malah chaos. Nah, lebih baik yang ada sekarang kita jalankan supaya menjadi the living constitution, maka tugas Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan konstitusi itu, dan itu menjadi living dalam constitution. buku ini kita meriset Thomas Jefferson. Dia menolak menjadi raja. Pada dia bisa mengubah konstitusi untuk jadi raja atau jadi lanjutan, tapi dia tolak. Dia ingin konstitusi yang mengaturnya, jadi taat pada konstitusi. Persoalan di Indonesia, Pak Lukman, ini terakhir untuk kita closing, sebelum closing, antara konstitusi dan implementasi, gapnya di mana sekarang ini, sehingga kok kayaknya kita ingin cari arah jalan dalam konstitusi kan sudah jelas, kita mau kemana, tapi kalau seolah-olah kita nggak punya arah jalan, gimana? Silakan. Ya, di mana gapnya? Apa Gapnya, masalahnya? ya. Saya teringat pendiri bangsa. Beliau-beliau itu mengatakan bahwa pada akhirnya semua tergantung semangat para penyelenggara negara. Jadi dalam bahasa saya, mereka-mereka yang mendapatkan amanah itu kepercayaan untuk duduk pada posisi-posisi strategis dalam menyelenggarakan jalannya roda pemerintahan ini, negara ini, tidak hanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tapi di luar 3 cabang kekuasaan itu kan juga banyak cabang-cabang kekuasaan. Itu mereka yang sebagian besar, ya menurut hemat saya, belum selesai dengan dirinya sendiri. Itu problem utama kita. Jadi orientasinya itu masih ingin mendapatkan, bukan memberi. Pemimpin itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga lalu kemudian orientasi, titik pijak dan arah orientasinya itu adalah memberi, bukan meminta, bukan menuntut.
Jadi karena dia sudah selesai. Nah, problem kita ya ini maaf saja, sebagian mereka-mereka ini masih belum selesai dengan dirinya sendiri dan itu menjadi problem. Gitu. Baik, terima kasih. Sekarang Pak Yakob, konstitusi sudah dibuat. Ya, Supaya tidak membuat terkesan kok ini nggak benar ini konstitusi, mengusulkan sana sini, ini gapnya di mana nih supaya apa salahnya dalam implementasi, apa salah konstitusinya ini sekarang? pertama kalau aspirasi itu orang tentunya boleh punya aspirasi. Tetapi sebelum menjadi resmi itu tidak boleh melakukan tindakan menurut aspirasi sendiri. Dan ini yang banyak terjadi sekarang, jadinya kacau balau. Jadi kita harus juga cukup tegas untuk mengatakan jangan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan konstitusi walaupun itu sesuai dengan aspirasimu. Dan yang kedua adalah bahwa kita juga harus melihat bagaimanakah pelaksanaan atau penerjemahan konstitusi itu ke dalam peraturan-peraturan sehari-hari yang berlaku. Ini yang sering sekali tidak cocok. Dan disinilah peranan yang sebenarnya yang kita harapkan dulu membentuk MK itu. Karena tadinya itu adalah Mahkamah Agung, tetapi Mahkamah Agung kedudukannya bisa di bawah presiden kan, bisa jadi tertekan. Muncullah gagasan luar biasa dari teman-teman, kita bentuk Mahkamah Konstitusi yang bisa secara merdeka menguji ini dengan penuh tanggung jawab. Itu dia. Masih. Mahkamah Konstitusi mudah-mudahan tidak ditekan gitu, tidak mampu ditekan ya Pak Yakob. Sudah terbukti tidak bisa ditekan mereka Tidak itu. bisa ditekan ya. Ditekan-tekan kayak apa enggak bisa gitu. Tapi kita mesti dengar langsung dari Pak yang punya Mahkamah Konstitusi ini. Ini tapi mungkin singkat ya Pak ya. Karena ini gapnya supaya konstitusi ini menjadi kita benar-benar bisa menjawab dan tidak terlalu berdebatan yang tidak jelas di luar. Saya melihatnya begini, apakah betul Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Sekarang kita kenal teorinya Montesquieu, katanya ada kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Di Indonesia itu sekarang orang kaya mendirikan partai, jadi presiden, jadi menteri, atau punya mass media, punya semuanya. Di mana pemisahan kekuasaan? Kan nggak ada, semua orang digorong semua. Itu luar biasa jadinya. Nah inilah yang menurut saya harus dilakukan reformasi. Yang benar itu gimana? Punya katikangan di MA, hakimnya disandera. Punya kaki tangan di MK, Disandera Pak? disandera. Lah, ya sudah, negara milik Anda kalau begitu. Sehingga ada usul, Prof, ada usul kalau ada pengawas, ada siapa yang ngawasin pengawas. Iya. Jadi akhirnya kita cari orang ngawas muter terus nggak jelas ya. Nah, makanya itu. Ini tadi saya juga Banyak diskusi jabatan dengan sehingga Pak saya Aritonang. banyak menaikkan jabatan. Sebetulnya sudah ada sumpah. Loh, negara religius ada sumpah kok sumpah. Wong aturan tertulis saja dilanggar, apalagi cuma sumpah. Nah, ini kan rusak gimana ini kita. Nah, kembali ke semangat penyelenggaraan. Jadi intinya semangat. Jadi orang-orang yang datang yang diutus itu benar-benar dia sudah diisi kepalanya dulu, bukan mewakili institusi. Mungkin kalau dia mewakili institusi dia mesti tanya terus ke institusi, maka nggak jalan-jalan itu. Oh walk out aja, walk out, jadi nggak jelas ini. Akhirnya daripada capek, kan masalah waktu Pak. Musyawarah kan ada time limitnya juga. Akhirnya voting jadinya. Jadi intinya itu ya Pak ya. Mungkin Pak Lukan bisa tambahin sedikit. Prasyarat dari konstitusi musyawarah itu salah satu ya. Mesti ada. Jadi orang yang datang tuh harus mau dibentuk di tim itu, betul ya? Berniat baik. Berniat untuk Kalau ini bermasalah syarat jabatan yang paling tinggi. Syarat jabatan yang paling tinggi itu kan Mahkamah Konstitusi. Presiden SLTA cukup.
kalau ini S1 hukum, doktor hukum, negarawan. Itu kan syarat yang paling tinggi. Nah, oleh karena itu sebetulnya berasal dari manapun, begitu masuk di Mahkamah Konstitusi harus melakukan bermetamorfosis menjadi negarawan yang tadinya praktisi, teoritisi atau politisi harus bermetamorfosis menjadi negarawan. Syaratnya itu. Keren. Kita diskusi soal bagaimana merawat roh atau jiwa konstitusi ini dalam melalui satu instrumen musyawarah mufakat yang jadi ciri bangsa kita. Nah, bahwa demokrasi Indonesia ada satu ciri, mengambil keputusan adalah musyawarah mufakat. Ternyata dari para narasumber yang ada, mereka merasa perlu dan harus ada prasyarat-prasyarat yang orang-orang yang diutus pun harus memenuhi prasyarat-prasyarat itu sehingga bisa mampu mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. Baik Sobat Leader, saya Freddy Ndoru dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Sampai jumpa lagi.